Halo guys, welcome back to my channel. Masih dalam suasana lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, jadi meskipun masih dalam situasi lebaran, saya tetap akan share info traveling, dan sekarang saya akan share untuk syarat masuk yang berlaku mulai 1 Mei 2022, kemana? Yaitu ke negara Hong Kong. Nah, Hong Kong ini kan sudah lama sekali, sudah 2 tahun mereka menutup negara mereka untuk travelers dari luar negeri untuk masuk ke negara mereka, apalagi untuk negara-negara yang beresiko tinggi, dan Indonesia ternyata masuk dalam kategori negara beresiko tinggi untuk COVID bagi pemerintah Hong Kong. Jadi beberapa kelonggaran sudah dibuat, mari kita cek. Status Hong Kong ini juga terbuka sebagian ya, jadi belum terbuka untuk semuanya. Jadi ada kategorinya travelers yang boleh masuk ke negara Hong Kong itu per 1 Mei 2022. Kita lihat apa saja kelonggarannya, simak sampai habis. Jadi kelonggaran untuk masuk ke Hong Kong ini juga seperti negara lainnya dipengaruhi oleh status vaksin yang kalian sudah lakukan. Untuk full vaksin 1 dan 2 maka akan berbeda dengan yang belum vaksin atau vaksin sebagian saja. Ada beberapa pengecualian pembatasan masuk. Yang pertama adalah mulai 1 Mei 2022, pemerintah akan mengizinkan non-HKR atau warga negara non-Hong Kong yang sudah full vaksin itu boleh masuk ke Hong Kong, tapi tidak untuk perjalanan wisata. Poin yang kedua adalah penumpang asing yang datang dari Cina daratan, dari Taiwan, dan juga dari Macau dapat memasuki Hong Kong kecuali mereka punya riwayat perjalanan 14 hari ke negara lain sebelum masuk ke Hong Kong. Yang ketiga adalah penumpang yang divaksinasi dari negara lain dapat masuk Hong Kong kecuali dari negara yang beresiko tinggi, dan Indonesia itu salah satu negara yang beresiko tinggi, jadi ada kriteria lainnya. Nah, untuk syarat masuk tambahannya yaitu formulir pernyataan sehat itu harus diisi dan diisi secara online dan nanti ditunjukkan waktu sampai di airport. Dan penumpang yang berasal dari negara yang beresiko tinggi termasuk Indonesia, maka syaratnya adalah sertifikat vaksinnya itu harus diakui oleh pemerintah Hong Kong, telah divaksinasi dalam dosis penuh, dikeluarkan oleh Hong Kong, Cina, Macau, ataupun dari negara-negara yang memang sertifikat vaksinnya sudah diakui oleh WHO. Penumpang yang bersangkutan telah menerima dosis vaksin dan tanggal pemberian dosis terakhir, nama vaksin yang diberikan, dan bisa cek daftar vaksin yang disetujui oleh pemerintah Hong Kong. Selanjutnya, surat keterangan sehat itu akan dicek, akan dibuktikan dari bukti negatif hasil PCR test yang diambil dalam kurun waktu 2 hari atau 48 jam sebelum keberangkatan. Sertifikat vaksin harus berisi nama asli tempat tanggal lahir, nama dan alamat laboratorium tempat tes, tanggal dan waktu pengumpulan sampel, dan juga hasil tes. Sertifikat harus ditulis dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris dan dari institusi yang terakreditasi. Jadi untuk institusi terakreditasi yang boleh melakukan PCR test di Indonesia itu juga ada linknya, bisa kalian cek sendiri. Selanjutnya adalah konfirmasi kamar hotel khusus untuk hotel yang sudah disetujui untuk karantina pemerintah Hong Kong. Untuk vaksin yang diberikan di Indonesia, itu sertifikat vaksinnya itu harus diverifikasi di Peduli Lindungi, dan kalian juga harus menyertakan surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes Indonesia. Poin selanjutnya adalah syarat untuk pembantu rumah tangga asing. Pembantu rumah tangga asing yang telah vaksinasi lengkap di Indonesia dapat datang bekerja di Hong Kong dengan membawa, pertama adalah visa kerja yang syah yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong. Poin yang kedua adalah menunjukkan bukti hasil negatif PCR dalam kurun waktu maksimal 48 jam atau 2 hari sebelum keberangkatan atau boarding. Yang ketiga adalah konfirmasi pemesanan hotel DKF selama tidak kurang dari 21 malam. 4 surat referensi dari Kementerian Tenaga Kerja. 5 yaitu fotokopi sistem komputerisasi PRTA, lalu fotokopi paspor dan fotokopi ID card atau KTP. Nah, untuk pekerja migran Indonesia, pekerja rumah tangga asing dari Indonesia, atau pekerja migran Indonesia yang divaksinasi lengkap itu bisa masuk ke negara Hong Kong dengan persyaratan yaitu sudah full vaksin,
Jadi dosis keduanya itu setidaknya sudah diberikan 14 hari sebelum kedatangan di Hong Kong. Harus menunjukkan dokumen sebelum boarding flight atau sebelum terbang, lalu menunjukkan kartu vaksinasi dosis lengkap 1 dan 2 yang diakui dan diterbitkan oleh otoritas Indonesia dan diverifikasi oleh Kemenkes RI. Ya, biasanya kita bisa dicek di Peduli Lindungi. Lalu surat hasil PCR test yang maksimal diambil dalam kurun waktu 48 jam atau 2 hari. Lalu ada visa kerja syah dan harus membawa konfirmasi hotel untuk karantina yang dirujuk oleh pemerintah Hong Kong. Untuk informasi asuransi perjalanan, jadi tidak mewajibkan asuransi perjalanan untuk masuk ke negara Hong Kong. Bagaimana untuk kebijakan karantina? Untuk yang telah divaksinasi lengkap, maka travelers tersebut akan menjalani karantina 7 hari saja. Sedangkan untuk yang belum vaksinasi lengkap, maka kalian harus menjalani karantina selama 14 hari. Nah, jadi nanti ada 3 kali tes, yaitu pada hari ketiga dan kelima setelah kedatangan. Lalu nanti ada tes wajib juga pada hari ke-12 kedatangan kalian di Hong Kong. Nah, pada sampainya di Bandara Hong Kong, itu kalian akan melakukan lagi yang namanya tes antigen dari pemerintah Hong Kong di airport. Dan jika hasilnya negatif, maka kalian akan diarahkan ke hotel tempat karantina. Jadi tadi kan ada tes PCR ya sebelum keberangkatan akan ditunjukkan, dan waktu sampai di Hong Kong juga kalian harus tes lagi. Jadi banyak sekali ya teman-teman tes yang kalian harus lakukan untuk masuk ke Hong Kong ini. Nah, untuk kebijakan transit, jika ingin transit di Bandara Hong Kong, maka wajib untuk menunjukkan bukti negatif PCR test yang diambil dalam kurun waktu maksimal 48 jam, termasuk dokumen print out dan juga bukti dokumen bahwa tempat kita melakukan PCR test tersebut itu diakui akreditasinya oleh pemerintah. Dan penumpang harus memiliki bukti tiket penerbangan untuk ke negara ketiga atau negara selanjutnya. Dan semuanya itu dicetak, termasuk tadi saya sampaikan bukti PCR testnya dan juga bukti akreditasi tempat kita melakukan PCR, juga print out dari boarding. Bagi yang transit menuju ke Cina itu tidak diperbolehkan karena Cina belum membuka perbatasan, tapi jika transit berangkat dari China itu diperbolehkan. Selanjutnya untuk informasi transit ini bisa kalian cek sendiri di website Cathay Pacific Airlines. Nah, jadi itu tadi untuk persyaratan travelers yang bisa masuk ke negara Hong Kong, karena tidak semuanya bisa masuk ke sana. Ada beberapa persyaratan dan mereka tetap mewajibkan PCR test beberapa kali, kartu vaksin tentu saja, tapi tidak membutuhkan asuransi perjalanan. Jadi semoga saja bisa lebih longgar lagi untuk bulan-bulan berikutnya, karena pemerintah Hong Kong tentunya masih memantau situasi perkembangan COVID di negara mereka. So, have a safe travel ya untuk teman-teman yang bekerja, semangat bekerja. Semoga bermanfaat dan membantu. Bisa kalian cek sendiri untuk informasi resminya di situs pemerintahan Hong Kong. Thanks for watching.